Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, Bu. Eee, Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Baik Bu, hari ini saya mohon izin untuk mewawancarai Ibu terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dalam hal ini tentunya Ibu sebagai pemimpin di SMA Negeri 2 Pangkalan Kerinci ya Bu ya. Jadi dalam setiap kita mengambil keputusan tentunya di situ ada dilema atau, bujukan moral. Nah, di sini saya mohon Ibu mengutarakan tentang masalah atau kasus yang mungkin terjadi, boleh siswa, boleh guru, Bu, begitu ya, Bu, ya. Kemudian dari dari hal ini saya ada ingin mengajukan pertanyaan beberapa dengan Ibu, di antaranya yang pertama adalah, selama ini bagaimana kira-kira Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus, yang merupakan dilema etika atau bujukan moral tersebut, Ibu? Nah, baik, Bu. Mengenai kasus yang sudah kita lakukan identifikasi atau yang kita lihat sehari-hari ya, Bu, Mhm, khususnya berkaitan dengan kehadiran siswa kita di sekolah mhm, ini, mhm. memang pada prinsipnya, eee, program kita salah satunya kan adanya apel pagi. Iya, Nah, itu bener, pun, Ibu. apel pagi juga tertuang di dalam tatip kita. Iya, Nah, Ibu. juga kita sudah lakukan itu kesepakatan dengan Mhm, orang tua. mhm. Baik dari fase E, F, dan F lanjutan. Nah, eee, pada hakikatnya, Bu, kan kita menginginkan anak itu disiplin, berkarakter ya, Benar, Bu. Bu. Mhm. Setelah seiring berjalannya waktu, jam 7 berdasarkan kesepakatan dengan orang tua itu jam 7.15 kan sudah apel pagi. Iya, Bu. Artinya Mhm. berarti anak jam 7 nggak boleh sampai lewat jam 7.15. Lewat apabila anak lewat datang ke sekolah jam 7.15 tentu dianggap terlambat. Iya, Bu. Nah, Benar, Bu. jadi Mhm. jam 7.15 itu anak sudah harus apel, sudah apel pagi, ya di situ banyaklah dilakukan kegiatan, Bu. Mhm. Mulai dari, melaporkan masing-masing ketua kelas, Mhm. kemudian juga, melaporkan keadaan teman-temannya Iya, setiap Bu. kelas, Mhm. kemudian juga berdoa, kemudian ada situ mars gitu Mhm, kita mhm. makan ya, Bu, Mhm. selalu kita tayangkan. Nah, namun pada hakikatnya masih kita temukan, Mhm. siswa-siswa kita yang mengalami keterlambatan. Iya, Nah, benar. banyak-banyak alasan, Bu. Mhm. Ada keterlambatan karena sepeda motor, ada Mhm. keterlambatan memang karena anak-anak kita kan banyak yang jauh, Bu, Mhm. dari bus ya. Mhm. Nah, bus itu kadang-kadang keliling mengantar siswa. Ada juga keterlambatan Mhm. diakibatkan oleh keterlambatan bus, sehingga bus terlambat, anak kita yang di dalam juga ikut terlambat. Nah, Benar, itu, benar. Bu. Jadi namun pada kenyataannya masih banyak siswa kita itu yang terlambat, yang itu yang merupakan dilema bagi kita. Karena Nah. kita maunya, kan ada kita sisihkan, Bu, anak-anak yang terlambat kita sisihkan dari barisannya, kemudian barulah nanti anak yang terlambat itu kita berikan suatu, bukan hukuman ya, Bu, apa namanya, kesepakatan juga. Iya. Apabila anak yang terlambat yang muslim, itu Mhm. kita suruh untuk, sholat duha, dan yang Mhm. non muslim itu melaksanakan membaca Alkitab sesuai dengan Alkitab. agamanya, seperti Oke. itu. Baik, Bu. Jadi intinya yang kita, angkat di sini masalah siswa terlambat ya, Bu, ya? Ya. Baik Ibu, selama ini bagaimana kira-kira Ibu menjalankan atau pengambilan keputusan di sekolah, Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan nih yang sama-sama benar, kemudian sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Nah, dalam pengambilan keputusan kita kan tentu kita lakukan apa sebetulnya akar permasalahannya ya kan, Bu. Iya, iya. Nah, kemudian baru kita lakukan tindakan Mhm. langsung dari kepala sekolah itu. Yang pertama, ya dari piket dulu, Bu. Piket, Nah, dari iya. piket Mhm. dulu, Mhm. bagaimana kemudian mantik, Mhm. baru dia itu eee, boleh itu ke wakil kepala sekolah, ke Mhm. BK. Ke BK, Nah, iya. sampai Mhm. itu barulah di situ tahapan-tahapannya, Bu. Mhm. Sehingga terjadwal sekali seminggu, permasalahan-permasalahan anak juga di kelas kan kita lakukan pembinaan dan Mhm. kita tanyakan, Bu, dari pembinaan-pembinaan yang sudah dilakukan oleh guru, sekali Mhm. seminggu kita panggil, wali Wali kelas, kelas, heeh. kemarin itu baru kita panggil Mhm. yang, wali kelas fase E. Mhm. Nah, Mhm. nanti besoknya yang F. Nah, di situ nampak nanti, Bu, masing-masing Mhm. kita pertanyakan, apa permasalahan siswanya, bagaimana tindak lanjutnya, Mhm. kemudian bagaimana juga pembenahannya, Iya, iya. apa-apa yang sudah dijalankan dan dibina oleh siswa, dari guru itu, Bu. Oke. Seperti itu, Bu. Heeh. Jadi artinya nampak di situ ya, Bu, ya, nanti, Iya. bagaimana ke depannya. Selanjutnya, Bu, langkah-langkah atau prosedur apa, kira-kira yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Mmm.
Prosedur sudah kita lakukan ya, tentu pastinya kita lihat langkah atau pencegahan dilakukan itu adalah pertama kita lakukan sosialisasi dengan orang tua, Bu. Mhm mhm Orang tua mhm dan siswa itu juga, mhm menyangkut tentang pembentukan karakter siswa, salah satunya mhm. adalah program kebiasaan apel tadi ya, Iya, Bu. mhm Ini sudah kita lakukan nih, Bu. mhm Nah, kemudian, ada juga program apa nih, Rabu kan setiap hari kita kan mhm sampai hari Jumat itu kan banyak itu program kita di sekolah mhm ini, Bu. mhm. Seninnya kita lakukan upacara, Upacara, kemudian mhm, Selasa itu ada 1 hari berbahasa Melayu, Melayu, mhm kemudian kita dampingi dengan tahfiz, mhm mhm tahfiz. mhm. Kemudian hari Rabu juga kita lakukan program siswa kita yaitu, Bakat menampilkan bakat dan bakat minat minat, per mhm kelas, mhm setiap mhm. kelas. Kemudian hari Kamis kita lakukan, apa namanya, senam, Bu, Iya, untuk senam, pembentukan jiwa dan raga mhm mereka. mhm Nah, mhm kita panggil instruktur eee, dari luar, kemudian mhm. hari Jumatnya ada yang Rokris, ada yang Rohis. Rohis, Nah, mhm mhm. di dalam program Rohis dan Rokris itu ada juga macam-macam programnya, Bu, Oke, itu, mhm. Bu. Oke, terus Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini, Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Maksudnya mungkin pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Ibu? Nah, yang paling efektif ya yaitu yang pertama adalah memberikan pemahaman dulu kepada Iya, siswa itu. mhm mhm. Nah, bahwa, hal-hal yang dilakukan yang bersifat negatif itu ya, Mhm seperti terlambat tadi, ya mhm tentu kita berikan pemahaman apakah itu ya secara efektifnya, Bu, yaitu mhm sebagai mhm kepala sekolah maupun kepada guru mhm yang sudah diberikan tanggung jawab seperti mhm. piket tadi, Bu. Iya, Bu, mhm Kemudian juga guru BK mhm. dan juga, wakil kesiswaan kita, Wakil Bu, untuk kesiswaan, mampu mengatasi serta menangani mhm siswa-siswa yang terlambat tadi. Nah, untuk sekarang secara apanya sudah, Bu, anak-anak yang terlambat sudah kita pisahkan, kemudian kita tanyakan. Nah, mhm. jadi artinya gini, Bu, anak-anak yang terlambat itu tetap belajar, Tetap tetapi belajar. kita berikan semacam, bukan teguran ya, bukan juga sanksi, apa Lebih namanya tanggung itu, jawab ya, Bu, ya, pembinaan lah ya, pembinaan. seperti ya sholat tadi, sholat Mhm pagi bagi yang muslim, mhm. kemudian, yang non muslim kita. Nah, Kita setelah itu baru kita persilakan masuk ke dalam oke, kelas. mhm, Sekitar 10 sampai 15 menit lah. oke. Artinya apa yang dilakukan sekolah itu, salah satu bentuk membutuhkan karakter anak ya, Bu, ya, Betul menumbuhkan sekali, Bu, karakter anak ya. heeh. Oke, Bu, kira-kira hal-hal apa saja nih yang selama ini, merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Tantangannya, mhm, Tantangannya yang pertama jelas jarak sekolah kita dengan, siswa, kediaman siswa kan jauh, mhm, Bu, iya, karena anak-anak kita banyak yang dari seperti Kemang ya mhm kan, mhm, dari apa namanya, daerah Pelalawan masuk situ tuh kan, iya ada iya, juga dari, mhm SP6, SP7, mhm mhm, jadi saya perhatikan dari jarak rumah ke sekolah yang begitu jauh, Bu. mhm, Kemudian ada juga anak-anak kita yang menumpang kendaraan dengan temannya, Bu. mmm, Kadang mhm, ada juga anak kita yang diantar oleh orang tuanya, terkadang orang tua nggak sempat sehingga anak telat, anak tidak sekolah. mhm Kemudian, mhm, menumpang itu ya resikonya orang yang ditumpangi kadang nggak sekolah, tentu enggak, nggak sekolah ikutan juga, nggak Bu, sekolah. itu. Kemudian ada Mhm, juga, terkadang keterlambatan disebabkan oleh, anak-anak yang, kendaraan rusak, Bu, di rusak, jalan, tak mhm, bocor bannya, mhm jauh, mhm, Kemang jauh kan. iya, mhm Habis itu ada siswa yang terkadang tidak memakai helm mhm, sehingga dicegat oleh polisi di polisi, simpang Akasia itu mhm, kan sering tuh, Bu. mhm mhm, Simpang Akasia yang di Bengkolan apa tuh, sehingga juga mengalami keterlambatan. iya iya Nah, iya, betul, itu menurut mhm, saya, Bu. iya. Kemudian Ibu, apakah Ibu mungkin memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Misalnya apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal yang khusus, saat menyelesaikan masalah, mungkin bentuk atau prosedurnya seperti apa itu Ibu? Nah, karena kebiasaan selama ini keputusan itu atau biasanya keputusan langsung saya ambil, Bu. Oh iya, Diambil, mhm, saat itu juga, saat mhm itu juga mhm, tidak ada terjadwal kayaknya, Bu. tidak Eee, terjadwal, mhm. heeh. Oke, baik Bu. Mungkin ada seseorang atau faktor-faktor apa saja yang mungkin memudahkan, Ibu dalam membantu, mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu, Ibu? Mmm,
Yang mana Bu, yang namanya sekolah pasti ada yang membantu ya Bu. Iya. Yang jelas ada wakil kita ada di situ, wakil Mhm. kurikulum, kesiswaan ya kan, ada di situ Sapras. Nah, yang tentu yang tak kalah penting juga wali kelas yang dekat dengan siswanya, Siswa. kemudian juga guru piket Iya, juga Bu. benar. Nah, itu tentu bertujuan melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka itu untuk mengatasi dilema ketika itu yang terjadi di sekolah, ya tujuannya ingin memajukan sekolah. Bantu. Itu juga memberikan bantuan yang mempermudah kita juga Bu, kepala sekolah. Oke. Artinya semua harus berperan aktif ya Bu ya untuk meningkatkan dan memajukan sekolah Ya ya Bu betul ya. Bu. Baik. Kemudian Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, mungkin ada pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini mengambil keputusan dilema etika ini Bu? Nah, yang pertama ya kita lakukan pembinaan dengan cara menggunakan bahasa-bahasa yang santun, jelas Bu ya. Iya. Kemudian yang bisa menggerakkan hati anak-anak itu, kemudian juga sehingga mampu menyentuh hati mereka Bu. Iya. Nah, kemudian juga kita lakukan komunikasi yang baik dengan orang tua Bu. Karena kita tidak bisa lepas dari orang tua Bu. Nah, kemudian tujuannya adalah untuk memperkecil lah Bu. Kita lakukanlah komunikasi dengan baik Mbak, dengan orang tua ya kan, dengan siapapun dan dimanapun mereka. Bahkan ada kita yang kita datangi rumah siswa itu, home visit lah ya kalau kita datangi. Kadang memang banyak ya Mbak, BK yang selalu mendatanginya, kesiswaan, bahkan kepala sekolah ya apa salahnya kita datangi, apa penyebabnya. Terkadang kebanyakan Mbak kebanyakan ya Bu, dari hasil home visit kita ke sana, memang anak-anak yang kita temukan banyak keterlambatan itu memang banyak terkadang dari faktor ekonomi, faktor keluarga ya Bu dari ya. faktor keluarga, kemudian ada juga dari faktor brokennya di keluarga itu. Saya rasa itu. Oke, super sekali ya Bu ya jawaban-jawaban Ibu tadi. Saya juga semakin terinspirasi. Terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya Bu. Semoga kedepannya SMA 2 semakin maju, tentunya menjadi sekolah favorit bagi generasi penerus. Demikian Bu wawancara kita hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, semangat selalu. Terima kasih.